Ini bahkan istri saya memelihara yang namanya bunga ya, itu sejak pandemi ya, berarti hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Saudaranya dikasih Tuhan, saya memperhatikan sekali bunga ini. Dulu ini bunganya apa namanya? Jadi semacam sudah ada jari kayak gini. Jadi nggak gombyok ya. Jadi bunganya hanya daunnya ini hanya di atas. Jadi dia seperti nggak menarik. Bunga tak deleng-deleng orang aku temen gitu loh. Akhirnya sama saya tak potong ya, saya tak potong, terus tak ganti sama Mbak Siti itu diganti apa namanya nih, tanah medianya ya, media tanah itu. Ini sekarang kelihatan bagus, kelihatan cantik, makanya saya tak taruh di sini. Nah, berbeda dengan ini lebih apa namanya, istilahnya dahulu yang itu, dan ini yang hampir ini belum sekitar 1 tahun ya. Tetapi dia sudah dapat dipisah menjadi 3 ya. Waktu 3 itu dia cantik banget, bagus karena daunnya banyak, gombyok ya. Hanya ini saja dimakan sama ulat, jadi nggak kelihatan cantiknya ya. Nah, ini kelihatan bagus. Demikian juga ini sudah diganti medianya, kalau tidak salah baru 1 kali. Jadi dulu waktu yang pertama itu sampai 3, terus dipisah menjadi 3. Nah ini sekarang termasuk media yang baru. Tapi ini belum kelihatan gombyoknya, belum kelihatan cantiknya ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kaitannya dengan tanaman yang saya baru tunjukkan tadi? Apa yang menyebabkan tanaman ini menjadi cantik, menjadi indah, dan menjadi bertumbuh? Yang tidak boleh kalah dan harus diacungi jempol adalah medianya. Ya, medianya itu harus media yang baik. Nah, ya, Bu Siti bagaimana tanamannya? Bagus. Lumayan ya. Di sini yang suka tanaman Bu Meme ya, juga tanamannya bagus-bagus, emak ya. Saya lihat waktu masih di Gang Nusa Indah ya, walaupun tanahnya kecil ya, bahkan sudah disemen ya, tapi ada berbagai macam tanaman di sana ya. Dan itu bisa tumbuh, dan saya lihat ada yang ini tanaman kok subur banget gitu. Tanaman kok subur banget ya. Padahal saya lihat medianya hanya seperti tanah nggak tanah yang nggak subur ya. Tapi di situ ternyata dia bisa bertumbuh ya. Ketemu juga saya lihat ada tanaman. Nggak ada ya. Tanaman ban. Tanaman ban. Ya. Saya pernah dikasih yang namanya palu sama begini ya. Jojo pernah ya tanam di belakang juga ya. Itu bertani di situ ya. Dan saya mendapatkan berkatnya. Makasih Pak Jojo waktu itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin berbicara tentang tanah ya. Berbicara tentang tanah. Ini gak asing ya, ayat yang gak asing. Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Lukas. Lukas pasal yang ke-8. Lukas pasal 8 ayat 4 sampai ayat yang ke-15 ya. Kita akan membaca bersama-sama saudara. Saya akan membaca ayat yang ke-4, nanti saudara membaca ayat yang ke-5, terus bergantian sampai ayat yang ke-15 ya. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu.
Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang menabung dua waktu yang menabung suatu pintu suatu jalan lalu Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu adalah Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. yang jatuh di tanah yang itu ialah orang yang itu menerimanya dan tidak tapi terjadi apa saya tetap dalam percobaan Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. yang jatuh yang baik itu ialah orang yang setelah menerima itu menyimpan dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah. Amin. Saya memberikan tema di sini, jenis apakah? Jenis apakah kita? Jenis tanah apakah kita? Jenis hati yang seperti apakah kita? Jadi pertanyaan ya, ditanyakan kepada saudara masing-masing, saya ini termasuk jenis tanah sini. Apa salah orang mempunyai jenis tanah di pinggir jalan? Apa salah orang mempunyai jenis tanah berbatu? Apa salah orang mempunyai jenis tanah yang di dekat semak berduri? Dan apakah salah orang yang mempunyai atau jenis tanah yang subur? Saya kira Tuhan izinkan itu semua. Tetapi proses akan menunjukkan hasil. Dia akan menjadi suatu tanah yang bagaimana? Ya, makanya ketika saya mendengar satu pujian kita lebih dari pemenang, saudara dapat menilai apakah saudara mempunyai kemenangan itu, sehingga kita boleh dikatakan menjadi jenis tanah yang keempat. Untuk menjadi jenis tanah yang keempat, mungkin kita pernah melewati jenis tanah yang pertama, jenis tanah yang kedua, jenis tanah yang ketiga. Semua boleh terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi kita tidak saya adalah jenis tanah yang subur. Belum tentu. Tapi proses itu akan menunjukkan. Dan kapan proses itu? Sepanjang di dalam dunia ini kita akan terus mengalami proses untuk menjadi jenis tanah yang subur. Ya, tidak mudah untuk menjadi jenis tanah yang subur. Saudara yang dikasih Tuhan, jenis tanah yang pertama, tanah di pinggir jalan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana jenis tanah di pinggir jalan ini boleh dibilang tanah yang subur. Bisa. Ya. Lalu tanah di pinggir jalan, orang di rumah, orang dipaculi, orang diresiki, kok isa ya suket tumbuh subur. Bahkan kalau ada biji cabai ya,
jatuh, tumbuh ya, dengan sendirinya, disayang-sayang, ya, tumbuh. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai orang percaya memang kita harus menabur benih di mana saja. Jika ada kesempatan, taburlah benih itu. Dan benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan kepada setiap orang. Dan kita di sini termasuk adalah orang-orang yang sedang ditaburi oleh benih firman Tuhan. Perlu sekali kesiapan kita untuk menerima taburan benih itu. Ya, karena iblis sekali lagi dia tidak tinggal diam untuk siap-siap mengambil seandainya ada benih jatuh dan dia akan mengambil. Tinggal seseorang dia mempertahankan benih itu atau dia melepaskan dengan begitu saja. Jadi penting sekali yang namanya persiapan untuk kita beribadah, ya. Persiapan untuk kita beribadah, baik ibadah seperti ini ataupun ibadah secara online, ataupun ketika kita mendengarkan renungan bersama keluarga. Penting sekali kita untuk mempunyai yang namanya pasang kuda-kuda, ya, terhadap kuasa jahat yang coba ingin mengambil benih kita. Hal ini terjadi di dalam jenis tanah yang pertama. Siapkanlah kita pada hari ini untuk menerima benih itu, ya, menerima benih itu, supaya benih itu dapat jatuh di dalam hati kita dan kita dapat menerimanya, ya. Mereka mendengar firman disampaikan, tetapi iblis datang dan segera mengambilnya. Untuk apa? Untuk menghilangkan dari hatinya, supaya dia tidak mendapat keselamatan. Ini pekerjaan dari iblis. Jadi penting sekali dalam jenis tanah yang pertama ini perlu kita perhatikan. Untuk beribadah itu kita harus sungguh-sungguh. Tidak boleh hanya asal berangkat, hanya asal bertemu. Saya hanya ingin bertemu dengan Pak Teguh, saya hanya ingin bertemu dan mendengar pantunnya Pak Nanang, atau saya hanya ingin melihat Vano yang lucu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mempunyai satu pemikiran yang sungguh-sungguh. Tuhan, aku mau ditaburi oleh benih firman-Mu. Aku tidak mau dicuri oleh pantun Pak Nanang. Aku tidak mau dicuri oleh keahlian daripada Pak Teguh, atau aku tidak mau dicuri oleh kelucuan daripada Vano. Tapi kita harus sungguh-sungguh siap untuk menerima benih itu. Karena iblis dapat memakai siapapun untuk mengambil setiap firman yang ditaburkan di dalam setiap hati kita. Perlu sekali. Makanya pasti saya pasti percaya kita semua tadi malam mendoakan satu dengan yang lainnya. Mendoakan acara, mendoakan pemain musik, mendoakan fasilitator, mendoakan pengkhotbah, mendoakan cuaca, supaya semua boleh berjalan lancar dan Tuhan dimuliakan dan kita ditaburi oleh benih firman Tuhan. Itu salah satu hal yang harus dilakukan oleh kita untuk siap menerima benih itu, untuk berjaga-jaga sehingga benih itu tidak diambil oleh iblis. Bisa. Kita bisa di benih yang tertabur di dalam hati kita bisa diambil oleh iblis. Apakah seperti Pak Beni? Oh, Pak Beni sudah ahli, nggak mungkin benih itu diambil. Semuanya saya ingin katakan di hadapan Tuhan kita sama. Saya tidak mau membeda-bedakan. Saya pun di dalam diri saya bisa. Kalau saya tidak memasang kuda-kuda dengan Tuhan untuk menerima benih itu bisa diambil oleh iblis. Caranya bermacam-macam, ya. Bisa melalui pemikiran, bisa melalui cucianku iki akeh wis jemur. Bisa seperti akhirnya pikirannya buyar hilang. Pikirannya apa iki mau? Pikirannya apa? Itu salah satu contoh. Karena itu penting sekali kita untuk bicara. Apapun di sekeliling kita nggak usah pedulikan. Tapi saya mau mendengar firman Tuhan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, iblis selalu memperhatikan setiap orang
ia menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali. Ini dalam satu perumpamaan seorang yang sudah dibersihkan hatinya dari roh jahat, ya. Kalau saudara ingat, kita melihat bagaimana iblis ketika dikeluarkan dari iblis dikeluarkan dari seseorang, dia udah diusir, tapi dia masih ada kesempatan untuk menengok, mengawas-awasi. Pak Nanang dia, si taat, penyakit. Wah, dia sudah mengeluh, dia masuk. Sini, dia sudah mengeluh lagi. Atau mungkin hal yang lain, seperti ekonomi. Atau mungkin seperti tadi, ya, jam 10. Oh, ini belum yang datang. Jangan-jangan hujan semua di lokasi sana gitu. Kita berdoa saja. Ayo berdoa. Terus terang hujan. Jadi terus terang, tapi tadi hujan, ya. Tapi saya lihat iblis tidak mengambil hati saudara untuk tidak berangkat dan menikmati firman Tuhan pada siang hari ini. Menang terhadap cuaca, ya. Saya menikmati sekali keluar biasaan di tempat ini bersama saudara dan saudari. Kalau saya ingat masa lalu waktu masih dengan Emak dan Engkong, ya, hanya dalam satu ruangan kecil. Tapi kalau sudah melihat seperti ini, pekerjaan Tuhan sungguh luar biasa. Saya merasakan. Jadi bukan karena gagahnya saya, bukan karena gagahnya opini, tapi roh yang ada di dalam diri kita sungguh-sungguh saling support satu dengan yang lainnya. Aku mau menang, aku mau bertumbuh. Bahkan ketika ini belum disekat, belum dibuka, hanya selingkaran, ya. Saya ingat ngompok di sini, mimbarnya di pojok sana. Pekerjaan Tuhan, dan kita tidak mau dikalahkan oleh keadaan, oleh situasi, tapi kita mau menang, maju. Persoalan ada di dalam tempat ini, ya. Kita tidak boleh memungkirinya. Kita punya masalah. Kadang di gereja ini pun ada masalah. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita tidak boleh kalah. Kita harus mengambil, kita harus melawan dengan pedang roh. Ya, firman yang telah diajarkan kepada kita harus kita gunakan dan melawan. Dan kalau ada masalah, tangkis. Siap, kita semua, ya, kita tidak mungkiri masalah itu ada, tetapi menjadi pelajaran untuk kita terus bertumbuh, semakin sehati satu dengan yang lainnya, untuk menjadi orang yang memuliakan nama Tuhan. Iblis mencoba untuk mencuri setiap firman Tuhan. Karena itu waspadalah dan berjaga-jaga. Karena itu perlu sekali persiapan. Ya, perlu sekali persiapan pasang kuda-kuda. Bagi kita untuk mendengar firman, baik di dalam ibadah langsung atau tak langsung, baik ibadah secara pribadi atau berkelompok di tempat seperti PA atau di pertemuan-pertemuan lainnya. Persiapan dengan sungguh-sungguh supaya firman itu jangan dicuri oleh iblis. Saya harap ibadah ini memberkati kita semua. Ada pemuritan di tempatnya Pak Nardi, salah satu yang ikut Pak Nanang, Pak Bini. Hanya berapa orang? Tapi saya lihat luar biasa kuasa Tuhan ada di situ. Karena seperti firman yang disampaikan itu kayak seperti orang haus itu minum, masuk terasa ada sesuatu yang baru ketika saya pulang ke rumah. Dan ada sebagian yang sudah saya sampaikan kepada jemaat, dan ada sebagian juga yang saya sudah praktekkan dengan menggali firman Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana dimanapun kita berada, ketika namanya ditaburi benih, iblis akan berusaha untuk mencuri. Tidak hanya di gereja, di kelompok sel kecil, di kelompok sel yang namanya keluarga, iblis akan mencoba mencuri benih firman Tuhan.
perlunya kita untuk berjaga-jaga, ya. Perlunya kita untuk berjaga-jaga. Iblis mencoba untuk mengambil setiap benih firman Tuhan. Tanah yang kedua yaitu tanah berbatu. Saudara yang dikasih Tuhan, tanah berbatu, mereka mendengar firman dengan senang dan gembira. Kegembiraan itu karena ini ia punya angan-angan yang indah, membahagiakan yang indah. Namun untuk mewujudkannya ia harus membayar harga. Dan ia tidak mampu untuk membayar. Masih banyak batu kerikil yang menghalangi benih itu untuk bertumbuh sehingga mengalami kematian daripada benih itu sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dulu pernah menyampaikan di Jawa Timur, ya. Saudara, waktu saya di Jawa Timur itu tepatnya di daerah Bajang, ya, di Blitar. Ada tempat satu ibadah seperti ini, terus pinggirnya ini sawah. Dan ketika sebelum beribadah saya melihat ada petani yang sedang mencangkul. Dan petani itu ketika dia mencangkul, dia menaburkan rabuk ya, atau mungkin kapur, ya. Saya bertanya, kenapa kok harus dikasih kapur, ya? Tanah itu kok kenapa harus dikasih kapur? Saya tidak tahu alasan mengapa dia dikasih kapur. Tanah di daerah Bajang itu termasuk tanah yang subur, ya, apa saja itu tanah bagus sekali, ya. Tanahnya karena itu dekat dengan gunung, hampir seperti kayak pasir-pasir. Jadi tanahnya itu bukan tanah galong, ya, atau tanah lempung. Tanahnya itu seperti kepiur, gampang, ya, kalau dicampur, kalau di ini juga dia gampang kepiurnya, ya. Jadi, petani itu dia menggunakan dikasih kapur. Secara jelas saya tidak tahu apa alasan itu. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di daerah saya namanya daerah Wonodadi. Kalau kita semua sudah pernah ke sana, ya. Terutama itu yang di atas rumah saya itu lereng gunung, ya. Gunung-gunung di situ adalah termasuk gunung jenis batu kapur, ya, batu kapur. Tanahnya ada sebagian yang tanah lembut, tapi ada juga tanah yang hitam, ya, hitam pekat, yang hitam pekat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di hutan itu pemerintah atau perhutani itu mengizinkan lahan itu untuk digarap oleh para warga di sekitar. Saudara yang dikasih Tuhan, ada berbagai macam tanaman yang ditanam. Lalu salah satu orang penggarap itu, dia memilih satu tempat yang lereng, dan itu banyak sekali yang namanya batu atau kerikil, ya. Terus dia bilang seperti ini, oke, wah, nang apa sih jenengan angger di kontrak, jeneng milih sing akeh waktune, ya, siki apa lemah ya akeh waktune ning engko wis dirawat, dipisah, enteni bae nyongkok panen lombok akeh mesti ngumpuli karo kok sing nang ngering ratan ngalah jajal bae. Saudara yang dikasih Tuhan, benar itu terbukti. Dia menggarap lahan yang agak miring ini dan penuh dengan batu kecil-kecil, itu batu jenis kapur, dan itu memang subur. Saudara yang dikasih Tuhan, cabenya bisa tingginya segini-gini, ya, bisa tinggi segini. Dan sekali tanam pada waktu itu saya masih kecil, sekali orang panen itu 2 minggu sekali itu bisa setengah karung kandi itu 2 minggu sekali pada waktu itu. Dan itu satu punya orang, dan belum banyak yang lainnya. Dan dia boleh dikatakan orang yang pintar untuk mengolah tanah yang banyak batunya. Apa kaitannya dengan ini? Saudara yang dikasih Tuhan, tanah berbatu itu sesungguhnya tanah yang boleh dikatakan subur, ya. Jangan dianggap remeh tanah berbatu, tanah gamping itu lah.
sepele benar, tetapi sesungguhnya ada sesuatu yang sangat tersimpan, banyak humus, banyak pupuk di sana. Dengan sendirinya sebenarnya pupuk dari namanya gamping itu sendiri itu sebenarnya sudah menjadi pupuk bagi tanah itu sendiri, sehingga menyebabkan menjadi subur. Apa kaitannya dengan tanah berbatu? Orang-orang yang mendengar firman Tuhan, yang banyak persoalan di dalam hidupnya, dia sebenarnya boleh dikatakan satu tanah yang subur, tetapi dia bisa mengolahnya atau tidak? Ya. Mengolah hatinya bisa atau tidak? Memanage hatinya bisa atau tidak? Sebenarnya kalau dia bisa, dia sungguh menjadi tanah yang sangat baik dan menghasilkan, bisa berlipat kali ganda. Tapi kuncinya dia harus bisa memanage hatinya. Ya. Jadi kalau orang banyak persoalan, jadi kalau orang banyak masalah, poe kakek dosa, ya memang dia banyak dosa. Kita lihat latar belakang banyak sekali murid Yesus Kristus. Ada banyak batu, seperti Rasul Paulus. Batunya besar, ya, dia punya persoalan. Tapi dia mampu memanage akan batu itu sendiri, menyingkirkan dengan begitu rupa. Yunus punya batu, ya. Tapi ketika dia sungguh tunduk kepada Tuhan dan dia menyingkirkan batu itu dan menyerahkan, dia sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan. Kehidupan kita mungkin ada batu-batu yang perlu disingkirkan sehingga kita boleh siap untuk menjadi tanah yang subur. Jadi saya katakan tidak salah kalau kita mempunyai persoalan, tidak salah kalau kita boleh tergolong menjadi tanah yang berbatu. Tapi mari memanage persoalan itu sebaik mungkin supaya kita tidak dikalahkan oleh persoalan itu. Untuk mewujudkan firman yang kita dengar, kita harus bayar harga, yang artinya siap dibentuk seperti Kristus. Jika ada dosa yang perlu untuk dibereskan, segera bereskan, jangan tunggu nanti, supaya jangan menghalangi benih itu tumbuh. Ya, kalau ada persoalan dalam hidup hati kita, segera bereskan. Secara pribadi harus, dengan Tuhan harus, kalau dengan orang, kalau dia mau, ayo kita datang, bereskan itu dan minta damai sejahtera daripada Tuhan supaya benih itu dapat tumbuh. Saya yakin, saya mengalami berapa minggu yang lalu, secara manusia mungkin saya harus pergi, Tuhan saya ganggu, tapi justru semakin kesini cengeng temen isi kowe dingin kayak gue wis mentalnya daging jantungnya udah copot, seolah-olah Tuhan seperti itu gitu. Lalu ya memang proses pelan-pelan. Hanya boleh mengatakan silakan Tuhan, kau mau apa terhadap tubuh diriku dimanapun kau berada, aku harus siap menghadapi yang namanya persoalan. Tantangan itu harus ada dan saya harus menghadapinya. Hasilnya Tuhan pasti akan tunjukkan. Kamu kuat atau kamu tidak. Kamu pergi pun kamu akan mengalami hal yang sama. Saya mendengar dari salah seorang rekan yang mengatakan cerita waktu itu. Ya sama, dikasih persoalan yang sama. Artinya mungkin belum tuntas, tapi Tuhan akan kasih. Tanah perlu untuk, namun saat kabur itu diperlukan. Persoalan itu perlu juga di dalam kehidupan kita untuk menguji apakah kita siap untuk menjadi tanah yang subur. Seperti apapun hati kita dan hidup kita, Tuhan mampu untuk mengubahnya asal kita siap dibuat
asal kita siap untuk dijadikan, yaitu dengan cara bertobat. Ya, pertobatan itu perlu sekali. Tantangan kita tidak boleh menghindari. Hadapi, ya, hadapi. Kalau nggak kuatnya bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak kuat, Tuhan aku ragu, Tuhan aku. Nikmat kalau jujur ya dengan Tuhan. Tuhan aku nggak bisa, Tuhan aku nggak punya beras. Ngomong pegang Gusti Yesus. Tuhan bengkelku sepi ya. Luar biasa. Tuhan kita kuat dan Dia menjadi kekuatan, memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin. Yang ketiga, tanah semak berduri. Tanah semak berduri, tanahnya subur, ditanami apapun tumbuh, ya. Namun benih itu dikalahkan oleh semak berduri. Ia merusak, tidak bermanfaat. Memang tanah berduri itu sepertinya kuat ya. Sepertinya kuat, tanaman berduri itu memang sepertinya kuat ya. Sepertinya kuat dan ditakuti ya. Tajam tapi tidak ada manfaatnya. Dan pada akhirnya akan ditebang dan dimasukkan ke dalam api. Tanah berduri. Tanah berduri ini dia subur dua-duanya. Subur ditanami dengan taburan benih dari iblis, subur ditanami juga dengan taburan dari benih firman Tuhan. Nyatanya duri itu bisa tumbuh dengan subur. Ditanami firman Tuhan dia juga tumbuh dengan subur. Akhirnya dia sebenarnya tanah yang subur. Ya, tanah yang subur. Karena ketika ditaburi oleh bukan firman Tuhan, dia bisa menangkap. Wah, yes, mantap, oke. Ya. Taburi benih firman Tuhan. Minta ampun Tuhan. Ya Tuhan, saya mau bertobat. Dia tumbuh. Sama-sama dia mengalami pertumbuhan. Tetapi ternyata tanah ini benih itu dia tidak kuat, tetapi dia lebih kuat. Duri itu lebih kuat. Tabur dari iblis dia lebih kuat. Dia lebih kokoh dan dia mendorong daripada bibit firman Tuhan itu. Bibit firman Tuhan itu diibaratkan dengan